Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marwiyah, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Regional Kalimantan Selatan, kelompok 4, angkatan 16, nomor daftar hadir 35, akan mempresentasikan tentang akuntabilitas dan nasionalisme untuk ASN. Baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban bertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Selanjutnya, aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok atau institusi. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, pentingnya akuntabilitas. Fungsi utama dari akuntabilitas menurut Bonpes tahun 2007 yaitu yang pertama, peran demokratis. Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Yang selanjutnya, tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, yaitu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Yang kedua, akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi pada stakeholder lainnya. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yang dimaksud adalah masyarakat umum, penggunaan layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Selanjutnya ada mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Alat akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah yang pertama perencanaan strategis, yang kedua kontrak kinerja, yang ketiga adalah laporan kinerja yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis pencapaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, di mana dalam kinerja yang akuntabel terdapat 9 yang harus dikuasai oleh setiap orang. Yang pertama yaitu kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, keenam kepercayaan,
7 keseimbangan, 8 kejelasan, dan yang terakhir, yang ke-9 adalah konsistensi. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Selanjutnya, praktik kecurangan dan perilaku korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet, dan sebagainya. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Contoh, motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Yang terakhir, konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Tipe-tipe konflik kepentingan ada 2, yaitu keuangan dan non-keuangan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN membentuk ASN sebagai pembuat dan pelaksanaan kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dari tugas dan peran ASN, maka ASN mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.